Assalamualaikum Mas Abang. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kita pengen ngobrol-ngobrol persiapan saat Bika Akbar. Tapi kita sebelumnya perkenalan dulu. Kan kalau nggak kenal nggak saya. Ingin tahu dulu nih, Mas Abrar kuliahnya di mana? Dulu kan basic pendidikan ya, kita kadang-kadang ingin tahu dulu kuliah di mana Mas? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Solihin dan timnya ya dari Ya. Baitul Mutakin mengundang kami ya untuk hadir di sini. Alhamdulillah, mungkin kalau nanya kuliah ya, Iya. nanya kuliah mungkin nggak semua orang punya kesempatan kuliah, Betul. gitu kan, kita tahu ya. Saya termasuk kesempatan itu belum lah. Belum ya. Memang kuliah itu kalau dengan cerita kami ya, saya pribadi pun sama. Awalnya nggak punya niat cita-cita untuk kuliah. Kami juga sama di kerja di pabrik dulu. Di pabrik itu kita kerja dulu, kemudian baru kuliah. Dan karena saya orang Purwokerto, saya mikir gimana caranya saya bisa kuliah sampai akhir. Jadi saya memutuskan untuk bisa kuliah di Unsud Purwokerto seperti itu. Jadi S1 ya, Unsud. S1, Unsud negeri ya? Negeri di Purwokerto. Alhamdulillah itu kalau di kampung sih dibilangnya cukup baik di kampung ya. Tapi kalau mungkin kita lihat di skala nasional sih sebenarnya masih ya nasional ya lumayan lah. Iya, betul lah. Kalau kampus negeri kan kalau bagaimanapun tetap penilaiannya beda daripada swasta. Walaupun swasta, kalau swasta kan kita tahu naiknya bisa tinggi banget atau yang ini banget gitu ya. Terus kalau profesi yang sekarang lagi dijalani Mas? Alhamdulillah juga sama di antara teman-teman yang lulus kuliah. Biasanya ditanyain kalau lulus kuliah ini pasti dosen nanya, kamu itu sejalur apa enggak gitu. Mau dia kuliah tandanya berhasil ada sejalur gitu kan. Walaupun jadi kita pengusaha kaya kalau nggak sejalur kadang-kadang susah. Lah itu alhamdulillah saya dulu teknik elektro tahun 2007 masuknya, dan alhamdulillah sekarang juga masuk di pabrik bagiannya tentang perawatan dan pengembangan mesin-mesin industri. Jadi sejalur nih. Sejalur ya, linear. Alhamdulillah itu linear. Jadi nggak apa sih namanya, bahasa kita adalah adanya apa gitu kan. Iya. Kadang kan ada yang kuliahnya komunikasi, tahu-tahu masuknya ke hukum gitu ya. Iya. Contohnya dari dinas penerangan. Nah terus ini kan saya juga sempat ini ke Jepang ya. Ke Jepang itu untuk apa Mas? Pelatihan atau? Jadi mungkin tugas kerja. Sekedar informasi, di perusahaan kami perusahaan Jepang juga. Jadi dari awal kita masuk biasa ya, kalau perusahaan itu ada yang namanya pengenalan perusahaan gitu ya. Tapi kalau di sini lain. Kalau level S1 itu masuk di bahasa kerennya anak-anak tuh senangnya yang ngomongnya MT ya, manajemen training. Jadi apa namanya? Ada pelatihan di awal itu 1 tahun. Tapi saya cerita sedikit bahwa di perusahaan kami itu bukan saya yang paling pintar kebetulan. Kenapa saya bisa masuk? Karena pada saat saya masuk ke perusahaan ini ada hire D3 dan S1 200 orang Mas. Jadi dari Unsud itu bisa masuk. Padahal kalau kita cuma 1 doang kayaknya susah. Jadi 200 orang ini masuk di satu kelas dulu dalam setahun. Kita itu melihat bagaimana proses industri, pabrik dan lain-lain, semua tuh dilatih di situ. Baru nanti penempatan di bagian, ada yang engineering, mungkin ada yang produksi, ada yang kalau dan saya maintenance dan lain-lain. Jadi di MT itu belajar setahun. Kemudian dari belajar setahun ini kita nanti leveling lagi ada di sini, mungkin karena masuk ke Astra juga, ke apa namanya perusahaan kita juga. Jadi kita ada training Astra, ada perusahaan kita pribadi. Itu nanti kalau perusahaan kita biasanya training regionalnya di Thailand, nanti training globalnya di Jepang. Alhamdulillah saya ikut training yang global di Jepang. Jadi bisa ketemu untuk internasional bagi perusahaan pekerja-pekerja di perusahaan yang sama di internasional seperti itu. Jadi memang profesional ya, profesional di bidang. Jadi linear antara kuliah dengan yang sekarang sedang dijalani ya. Betul. Alhamdulillah memang syukur pada Allah kami diberikan kesempatan untuk bisa linear di zaman-zaman yang seperti sekarang. Memang di levelnya udah di tingkat manajemen ya. Dan kita nyambung nih dengan baju yang dipakai Mas Abrar. Suban manajemen itu apa sebenarnya? Apa itu barangnya nih? Jadi karena saya pikir ya, kemarin saya juga di kantor itu udah belajar secara manajemen dan juga teknikal juga. Tapi kita tuh kepengen pemuda-pemuda masjid, terutama pemuda-pemuda masjid kita itu bagaimana caranya pemuda masjid kita itu bisa tampil. Karena di global pun kalau yang kami lihat ya, yang saya lihat sangat dibutuhkan yang namanya
pertama disiplinan, kemudian etos kerja, dan yang paling utama adalah kejujuran. Kelihatannya di masjid itu adalah pemuda-pemuda Pancin saat ini. Di situ harusnya tempat tumbuh karakter itu ya. Jadi apa namanya? Kita kadang-kadang berpikir wah trainingnya ke luar negeri dan lain-lain. Padahal di masjid ini tuh bisa kita kembangkan. Makanya Suban manajemen. Jadi Suban ini mungkin buat Pak Revan ataupun teman-teman sekalian yang belum tahu, Suban itu sebenarnya pemuda. Jadi pemuda bahasa Arab ya. Iya, bahasa Arab. Jadi pemuda masjid lah bahasanya. Dan yang belum kita lakukan adalah di Indonesia itu masih lemah. Pertama memang belum sampai manajemen, mulai dari disiplin aja ini kita masih belum bisa. Makanya bagaimana, karena saya dilatihnya di Jepang, kepengen berbagi sama teman-teman. Siapa tahu kalau kita pada saat berbagi ilmu kita pasti nambah. Kenapa? Mungkin di perusahaan atau di mana bisa, karena sumber dayanya itu kita selektif ya. Kalau misalnya di masjid kan kita tahu biasanya yang datang ya pemudanya mana gitu kan di masjid. Makanya ini juga saya lihat di Masjid Baitul Mutakin ya, kita udah mulai nih ya bikin video seperti ini. Ini juga ajang buat pemuda-pemuda kita itu berkarya di masjid. Jadi membebaskan untuk berkarya di masjid. Apa yang dikerjain di Suban Manajemen? Udah pernah ada proyek apa di Suban Manajemen ini? Jadi Suban Manajemen ini unik ya. Kalau kita belum membuktikan kan, wah ini mah cuma cita-cita gitu kan. Biasanya kalau ngomong doang, gimana caranya pemuda masuk masjid gitu kan. Orang suruh sholat dan lain-lain, bagi tambah kegiatan. Jadi ini basicnya yang pertama dibuat adalah wedding organizer. Cita. Kerjain berapa proyek? Alhamdulillah udah 3 proyek. 3 proyek. Lumayan ya. Alhamdulillah. Memang kalau ngomongin wedding organizer bukan hanya kita bagaimana menikah itu, bukan. Karena kalau kita mau ngomong sekarang, orang banyak mengeluh sebenarnya. Orang mengeluh gimana, wah ini kayak gini korupsi, ini banyak macam-macam ketidakadilan. Tapi bagaimana kita bisa memangkas itu? Dari mana sih mulai Suban? Suban itu kan dimulai dari ada muslimin dan muslimat, ya kan? Muslimin muslimat ini harus disatukan di pernikahan. Setelah pernikahan dengan baik ini, nanti lahirlah generasi. Lah, itu kalau kita mau ngomong itu, kenapa Cina bisa 20 tahun dia bisa membangun dengan sangat cepat? Kita Indonesia juga bisa. Dengan cara apa? Dimulai dari generasi. Orang ngomong dari kecil kita dididik, salah. Dari mulai sebelum menikah. Dari sebelum menikah ini bibit-bibitnya kita harus kasih tahu dulu. Bagaimana bibit yang bagus, yang dari awalnya niat menikahnya itu karena Allah. Sudah niat benar, caranya juga benar. Bagaimana pernikahan itu sesuai syariah. Seperti itu. Apakah harus mahal juga? Nah ini juga kita kasih edukasi bahwa tidak. Dan kebetulan alhamdulillah Masjid Baitul Mutakin ini sudah ada 2 lantai. Ada masjidnya, ada juga aula serbaguna. Nah ini juga bisa kita manfaatkan secara maksimal untuk bagaimana pemudi yang akan menikah. Biasanya maaf ya, kalau memang masih muda, usia di bawah 25 itu kan masih ngerintis ya Mas. Kalau misalnya dari kita ya, masih ngerintis kuliah ataupun kerja, itu kebetulan modalnya nggak banyak ya. Tapi kita tahu nanti kita menikah di usia 25 dengan ada fasilitas ini, dan kita bisa memfasilitasi menikah secara syariah. Dengan yang tidak harus mahal gitu. Tidak harus mahal. Jadi kalau budget itu di kita lupain dulu maksudnya budget, karena bisa jadi sekarang nggak punya uang, besok punya. Kenapa? Karena Allah itu. Allah itu dengan tujuan yang baik tadi. Karena kalau Allah itu ada aja jalannya. Ya, pasti akan ada aja jalannya untuk memudahkan menikah. Apalagi tujuannya dulu nih. Karena kebanyakan katanya pacaran itu pengenalan, tapi begitu berapa bulan, berapa tahun juga ada perceraian. Kita kasusnya sangat banyak ya. Sangat banyak. Nah, di sini dengan adanya Suban Manajemen yang wedding organizer itu adalah bagaimana bisa menikah secara baik bagi konsumennya. Ini bagi konsumennya nih. Pertanyaannya bagaimana buat Suban Manajemen asal ada panitia ya? Karena menikah juga pasti butuh panitia banyak nih. Di panitia banyak itu, disitulah kita bisa komunikasi, kita saling bagi ide-idenya apa nih dengan budget ini dan kondisi yang ada. Kemudian juga kita alhamdulillah ya di awal kedua itu benar-benar banyak pengorbanan. Di ketiga alhamdulillah itu merintis ya. Betul. Di ketiga alhamdulillah udah mulai ada sedikit pemasukan. Jadi gunanya adalah dengan event organizer itu kegiatannya mungkin hanya hari Ahad, Sabtu atau Ahad, jadi waktunya bisa kumpul buat para di hari yang lain pun kita masih bisa reguler dengan kegiatan kita. Betul. Jadi nggak menyulitkan, karena kita zaman seperti ini kan kita nggak boleh
memaksakan. Kita pengen tuh dari hati, oh ternyata enak loh gitu loh. Nanti kontak personnya ada ya. Iya. Terus ada sosial media juga kayaknya ya. Ada, jadi saya di sosial media ada, kita juga terbuka open karena mungkin kita bisa apa ya, barangkali yang sudah merintis lebih dulu ya, kami juga belajar juga, siapa tahu bisa sharing ilmunya sudah sukses gitu ya. Kami di Bekasi kita mungkin bisa apa ya, saling berbagi, kolaborasi kita di Bekasi, mungkin ada yang di Bandung ataupun Surabaya ataupun di mana sudah memulai mau izin sharing, kita saling sharing atau dapat proyeknya di sini, bisalah kita sama. Karena kan katanya kalau tahun sekarang itu bukan kompetisi lagi tapi kolaborasi. Betul. Jadi nanti kita upload ke Instagramnya Masjid, kita tag juga Subhan Manajemen. Baik, mungkin selanjutnya kita terkait ini ya, persiapan tabligh akbar di tanggal 28 dan 29. Kan Mas Sabro juga sebagai tim acara ya, apa yang sudah dipersiapkan Mas? Untuk tabligh akbar nih cukup seru ya di Bekasi ini, cukup spesial. Kenapa? Karena temanya itu tentang Al-Aqsa. Temanya itu tentang Al-Aqsa. Tapi biasanya kan kalau Al-Aqsa akan ada pertanyaan, kita memang benar Al-Aqsa itu ditindas, tapi Muslim di Indonesia juga masih yang sering menjadi pembicaraan seperti itu. Jadi di Bekasi ini kita ada 2 kegiatan. Jadi di hari Sabtunya tanggal 28 Juni itu adalah kita bakti sosial, kemudian di tanggal 29-nya baru tentang Al-Aqsa. Jadi kita tetap di bagiannya di lokal dulu, yang dekat dulu. Jadi di bakti sosial dulu, baru di apa aja bakti sosial Mas? Di bakti sosial itu ada di sini di Masjid Baitul Muttaqin, itu di sekelilingnya itu pasti banyak anak-anak yatim, kemudian juga duafa gitu ya. Jadi nanti insya Allah kita juga akan berbagi lah, memang nggak banyak tapi kita punya niatan untuk bagaimana masjid ini juga bisa memakmurkan sekelilingnya seperti itu. Insya Allah ada sekitar 70 paket sampai 100 paket bekerja sama dengan kelurahan, nanti juga lurah sini juga datang, jadi kita bagaimana lurah RT RW di sini juga bisa menikmati yang namanya Muslim yang punya masjid itu juga sebenarnya sosialnya harusnya terbangun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga bagi yang ada bekam, kemudian pemeriksaan kesehatan, dan juga ada donor darah. Donor darah juga. Nah itu kan kalau paksosnya untuk tanggal 29 di tabligh akbarnya itu siapa aja pembicaranya? Pembicara utamanya adalah Imamul Muslimin, Jamaah Muslimin Hizbullah, yaitu Ustadz Kiai Haji Yasarullah Mansur. Itu memang beliau yang sangat kompeten untuk dan sangat fokus untuk bagaimana Palestina merdeka. Di sini adalah akan dibahas bagaimana urgensi untuk pembebasan Palestina, untuk bagaimana Palestina bisa merdeka. Yang pertama. Kemudian yang kedua ada Ustadz Agus Sudarmaji. Beliau juga termasuk penggiat dan pengamat Timur Tengah. Jadi dari histori sejarahnya sama kondisi sekarang itu pengamat betul, sehingga nanti ada langkah-langkah apa saja yang bisa kita tempuh untuk bagaimana Palestina bisa merdeka dan juga Masjidil Aqsa bisa menjadi di pangkon kaum muslimin, dan kita mudah-mudahan bisa sholat di Masjidil Aqsa. Amin. Nah ini target audiensnya atau pesertanya ya seperti apa? Semua orang kah atau memang ya kalau ada fokus group discussion kan memang orang-orang yang memang intelektual dan di bidangnya ya, ini target audiensnya? Kalau target audiensnya memang kita cukup besar ya di kita itu di wilayahnya, ini bahasanya wilayah, tapi wilayahnya juga kebanyakan wilayah, tapi wilayahnya adalah yang pertama Jabodetabek silakan bisa aja karena dekat, semuanya ya umum ya umum, yang dari umum, kemudian juga perwakilan organisasi juga, kemudian juga ada dari kita pribadi juga dari Masjid Baitul Muttaqin ini sebenarnya punya wilayahnya sampai ke NTB dan juga sampai termasuk di Banten ya. Jadi NTB Banten juga mungkin perwakilan ada yang hadir, yang paling banyak memang di kota Bekasi seperti itu. Paling banyak di kota Bekasi. Terus ini kalau itu kan di lembaga juga ada ya, kerjasama lembaga yang ke ke Al-Aqsa atau Palestina kan ada yang fokus itu ya. Paling nggak ada yang mengurusi ke situ atau ada kerjasama dengan lembaga Mas? Betul. Kalau di kami di Al-Fatah ya, biasanya orang ngerti pondok pesantren Al-Fatah ya. Kalau kemana-mana kita ada mungkin bencana dan lain Al-Fatah, yang fokus adalah yang namanya AWG,
Al-Aqsa Working Group gitu ya. Nah. Jadi apa nama Al-Aqsa Working Group itu adalah lembaga kita yang alhamdulillah sudah ada perwakilannya di Gaza. Ada ya? Ada perwakilan di Gaza. Jadi kita bukan hanya sebagai penyalur, tapi memang kita bukan penyalur di sini, tapi juga memang benar-benar dipastikan untuk sampai ke Gaza. Artinya orang-orang kita pun sudah pernah ada yang sampai terjun ke sana gitu ya. Betul. Tidak hanya kita di sini nyari dana terus dititipkan ke orang gitu enggak ya. Artinya kita juga ngirim person ke sana gitu. Dan di sana juga termasuk orang-orang AWG itu yang adalah orang Gaza juga. Ada warga lokalnya. Warga lokalnya. Makanya kemarin terakhir ini alhamdulillah ya kita sudah menikmati, kita bisa selesai sholat Id dan juga berkorban. AWG juga sudah berkorban sampai ke sana. Jadi iya. ada juga pengusaha-pengusaha, para muslimin Ikhwan-Ikhwan, para Ikhwan dan lain-lain yang peduli dengan Gaza, kita bisa korban sampai ke Gaza. Jadi memang artinya ya memang sesuai dengan yang difirmankan, Islam ini rahmatan lil alamin. Jadi yang jauh, yang dekat juga tetap tersantuni gitu ya. Betul. Jadi nggak ada istilahnya kita dengan kondisi kita saat ini membuat alasan bahwa kita tidak melakukan apa-apa. Karena yang dinilai adalah apa yang kita lakukan, bukan hasilnya. Kalau hasil memang Allah yang menentukan. Bukan seberapa besar gitu, Itu iya. tapi seberapa pembelaan kita terhadap saudara-saudara kita ya. Makanya tadi temanya apa? Temanya adalah bagaimana momentum Hijriah ini untuk memperkokoh persatuan umat untuk bagaimana bisa kemerdekaan Palestina seperti itu. Karena itu udah masuk bulan Muharram ya, tahun baru ya. Iya. 1447 Hijriah. Mudah-mudahan acara kita nanti lancar, bisa menjadi dakwah dan menjadi pengingat buat kita semuanya. Begitu saja Mas ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih sudah bertanya. Mudah-mudahan tambah berkembang. Amin.